Nah, terima kasih Ananda semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, Ananda semuanya, pagi ini pagi yang cerah. Kita akan mempelajari manajemen keuangan. Ini adalah pertemuan yang pertama, ya. Di dalam manajemen keuangan ini nanti kita akan mempelajari semua hal terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan, internal perusahaan, dan bagaimana performance perusahaan di luar. Ya. Karena apa? Karena nilai internal perusahaan itu akan tercermin di kinerjanya. Dan kinerja itu kan dilaporkan kalau perusahaan itu adalah perusahaan listing. Ya. Nah, di dalam mengelola keuangan perusahaan, itu juga harus memperhatikan kondisi di luar perusahaan. Ya, misalnya nilai kurs yang ada, kemudian harga komoditas dunia, kemudian terkait dengan inflasi, terkait dengan kondisi ekonomi dunia, makroekonomi, dan sebagainya, itu perusahaan harus mengetahui betul. Dan itu sudah dilakukan perencanaannya pada saat membuat rencana kegiatan anggaran perusahaan setahun sebelum pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Nah, di dalam manajemen keuangan ini juga, ini Ananda akan melihat bagaimana suatu perusahaan itu beroperasi. Ya. Nah, Anda akan melihat bagaimana keterkaitan antar lingkup departemen, ya, dari departemen produksi, kemudian departemen penjualan, kemudian departemen pengendalian internalnya, departemen manajemen risikonya, departemen keuangannya, departemen akuntansinya, departemen perencanaan produksinya, dan semua hal yang terkait di divisi perusahaan tersebut. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika kita melihat suatu perusahaan itu ada 3 hal, ya, yaitu maturitas pengendalian internalnya seperti apa, kemudian maturitas sistem informasinya seperti apa, kemudian maturitas manajemen risikonya seperti apa. Nah, level maturitas ini biasanya 1 sampai 5. Ketika perusahaan mencapai level 3 begitu, 2 ke 3 itu sudah sangat bagus, ya. Nah, level maturitas, 3 hal level maturitas ini, pengendalian internal, sistem informasi, kemudian manajemen risikonya, ini sangat mendukung keberhasilan perusahaan. Ya, dan ini merupakan salah satu tata kelola di perusahaan yang harus senantiasa dibangun. Ya. Ini kata pengantar dari Ibu. Kemudian coba kita akan melihat, ya, kinerja perusahaan seperti apa, kemudian kita akan melihat value nilai perusahaan di luar itu seperti apa. Salah satu indikatornya adalah harga saham perusahaan tersebut. Salah satu saja, ya, indikatornya value itu. Kemudian kita juga akan melihat materi yang sudah Ibu siapkan hari ini. Nah, di sela-sela Ibu memberikan gambaran tersebut, Ananda semuanya silahkan bertanya apa yang Ibu jelaskan yang kurang jelas bagi Ananda semuanya, ya. Ibu izin share screen, ya. Ibu izin share screen untuk topik hari ini. Bahasan kita terkait dengan perusahaan Antam, ya. Coba Ibu share screen dulu terkait dengan
perusahaan Antam. Ya. Nah, ini adalah websitenya Antam, ya. Jadi website Antam di sini ini Ibu pilih salah satu perusahaan yang bagus pada saat pandemi ini, ya. Nanti Ananda bisa melihat walaupun pendapatan tahun 2020 itu menurun sekitar 5 triliunan dari tahun sebelumnya 2019, namun perusahaan ini bisa laba bersihnya 1,3 triliun lebih sekitar itu ya. Ini melompat jauh dari tahun 2019. Nanti secara tepat kita akan melihat angka-angkanya ya. Sementara itu bahwa perusahaan ini mampu mengelola kinerjanya pada saat pandemi. Ya. Nah, ini hasil utamanya Antam, perusahaan Antam ini adalah logam mulia emas, ya. Dan juga banyak lagi nikel dan sebagainya. Nah, coba kita lihat produksi Antam ini adalah emas, kemudian nikel, kemudian bauksit, kemudian jasa eksplorasi dan sebagainya. Nah, Ananda tahu kan jenis perusahaan bisa juga dilihat dari operasionalnya, ya. Satu misalnya manufaktur. Nah, manufaktur ini seperti Antam, walaupun juga dia juga jualan ya. Kemudian perusahaan jasa, kemudian perusahaan jasa, manufaktur, kemudian trading, perdagangan ya. Nah, Antam juga punya galeri ya, galeri emas di kota-kota besar yang lainnya. Nah, ini batu bara juga diproduksi oleh salah satu anak perusahaannya Antam ya. Anak perusahaannya banyak ini ya. Ada bauksit, ada batu bara ya. Batu baranya di Sarolangun ya. Kemudian kualitas kalorinya 5.500 ya. Nah, kemudian jasa eksplorasi ini. Ya, ini produk yang terkait. Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri ya, terkait dengan websitenya Antam. Tapi websitenya sangat bagus. Nah, ini kalau Anda ingin melihat laporan dan publikasi ini terkait dengan laporan keuangan yang kita butuhkan ya. Nah, kita lihat cek dengan laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangannya. Ini Ananda bisa melihat semuanya. Laporan keuangan, kemudian laporan kuartal, laporan eksplorasi, laporan aspek CSR, presentasi investor, kemudian publikasi, dan laporan tahunan. Ya. Laporan kuartal ini apa? Nah, laporan kuartal ini disajikan tiap 3 bulan. Ya. Coba Anda bisa melihat laporan kuartal triwulan 2 2021 dia sudah keluar. Bagus ya. Laporan kuartal triwulan 1 2021. Nah, perusahaan seperti ini tata kelolanya sangat bagus sekali. Ananda misalnya mau skripsi pun bisa melakukan perbandingan. Misalnya kuartal triwulan 1 dibandingkan dengan kuartal triwulan 2. Kuartal 1 2021. Nah, kita lihat ya, capaian yang sudah dicapai sampai dengan triwulan 2, yaitu bulan Juni, seperti apa. Ya, ini data yang sangat bagus. Kemudian Ananda juga bisa melihat
laporan publikasi yang lainnya. Nah, ini sebentar nih. Laporan eksplorasi coba kita lihat ya. Di dalam manajemen keuangan, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa semua departemen atau direktorat yang ada di perusahaan harus Ananda perhatikan betul ya. Mana laporan eksplorasi tadi ya. Nah, sambil mendownload laporan yang ada, kita tunggu downloadnya ya. Nah, ini sekilas mengenai perusahaan Antam, ya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Ya, Ananda boleh melihat atau memperhatikan perusahaan apapun. Coba Ibu ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh Ananda dalam persiapan mata kuliah manajemen keuangan ini. Nah, silakan dari siapa dulu, silakan langsung aja cerita ya. Silakan menceritakan di kelas. Ya. Saya Ibu. Terima kasih Cahayu. Ayo silakan. Saya memilih perusahaan PT Bukit Asam Tbk. Buat profil perusahaannya dulu ya Bu. Pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan pembentukan perusahaan negara tambang arang Bukit Asam atau bisa disebut dengan PNTABA. Terus pada tanggal 1 Maret 1981, PNTABA ini kemudian berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bukit Asam Persero atau bisa disebut dengan PTBA. PT Bukit Asam Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan seperti batu bara dan sumber daya alam mineral. Terus PTBA ini mengoperasikan 3 perusahaan di 3 tempat perusahaan, yaitu di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kantor pusatnya ada di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Terus memperkerjakan karyawannya sekitar 2.199 berdasarkan data pada tahun 2019. Ada 25 anak perusahaan, Bu, seperti ada PT Bukit Asam Trans-Pacific Railway, terus ada PT Huadian Bukit Asam Power, sama PT Tabalong Prima Resort, dan lain sebagainya. Terus buat total asetnya itu ada 24.526.158 juta. Terus ada jumlah labanya itu ada 510.499 juta. Terima kasih Ibu. Ya, ini Ibu ambil sudah kelihatan ini. Terima kasih ya Afrida, Ibu sangat senang sekali. Terima kasih. Ibu senang sekali. Nah, ini yang diceritakan oleh Afrida tentang Bukit Asam. Nah, ini Huadian itu ini. Nah, kalau ini pelabuhannya ya. Bukit Asam ini menggunakan kereta api ya di dalam transportasi produksinya ya. Jadi misalnya dari Tanjung Enim sampai ke Tarahan pelabuhannya ya. Nah, ini adalah Bukit Asam seperti yang diceritakan oleh Afrida. Terima kasih ya. Alasanmu apa kok milih Bukit Asam, Nak? Soalnya bude saya juga kerja di situ, Bu. Oh gitu, jadi budenya kerja di situ, kemudian ini ya, nah ini coba kita lihat video sekilas mengenai Bukit Asam. Berarti tinggal di Tanjung Enim atau di mana? Iya, di Tanjung Enim, Bu, di perumahannya. Oh, gitu ya. Nah ini Sawah Lunto, ini adalah sudah berhenti produksi, kemudian dibuat untuk geopark ya.
Jadi perusahaan itu ada perusahaan yang baik dan perusahaan yang kurang baik ya. Nah, Bukit Asam ini termasuk perusahaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, ini yang hilirisasi yang diceritakan oleh Afrida tadi terkait dengan PT Wadian ya. Nah, kita lihat videonya sebentar ya, Nak. Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Ya. Sebagai bagian dari pencapaian visi kami, menjadi perusahaan yang bertransformasi dari perusahaan pertambangan menjadi perusahaan energi kelas dunia. Melalui komitmen Beyond Gold, perusahaan terus melakukan berbagai upaya untuk pengembangan usahanya. Pengembangan menuju Bukit Asam Coal Base Special Economic Zone sebagai kawasan peruntukan. PLTU mulut tambang terbesar di Indonesia Sumsel 8. Dan pabrik gasifikasi batu bara menjadi urea, DME dan polipropilin di Tanjung Enim. Pembangunan pabrik dari batu bara menjadi syngas. Pembangunan pabrik pengolahan syngas menjadi urea. Pembangunan pabrik pengolahan syngas menjadi DME. Pembangunan pabrik pengolahan syngas menjadi polipropilin. Hasil akhir hilirisasi. Urea menjadi pupuk yang paling banyak digunakan petani Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan nasional. DME sebagai sumber energi alternatif untuk mengganti penggunaan LPG yang saat ini sebagian besar masih impor. Polipropilin merupakan biji plastik yang menjadi bahan baku penggerak industri nasional untuk menghasilkan berbagai produk plastik seperti kemasan, komponen otomotif, komponen elektronik, peralatan rumah tangga, dan lain-lain.
Bagus sekali ya. Jadi itulah Bukit Asam yang tadi sudah dipilih oleh Afrida dan kita sudah melihat gambaran sekilas mengenai Bukit Asam. Mungkin terima kasih ya Afrida ya. Baik, Nah, Ibu. terima kasih. Nah, di dalam manajemen keuangan kita akan melihat sampai ke dalam perusahaan itu ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana hilirisasi yang sudah dikembangkan oleh Bukit Asam. Jadi batu bara ternyata hasilnya tidak hanya batu bara itu saja ya, tapi banyak yang bisa dihasilkan. Listrik, urea, kemudian bahan agen untuk membuat plastik gitu ya, plastik yang keras gitu dan sebagainya ya. Luar biasa pilihanmu Afrida, Ibu sangat berterima kasih gitu. Nah, barangkali ada yang lainnya, silahkan. Saya, Bu. Siapa? Silahkan Mbak Aisyah, Ibu senang banget mendengarkan Ananda semua cerita kepada Ibu tentang pilihan perusahaannya. Silahkan, silahkan. Terima kasih, Bu. Di sini saya memilih PT Alam Sutera Realty Tbk, di mana PT Alam Sutera Realty Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang property developer atau real estate. Nah, PT Alam Sutera Realty Tbk sendiri berdiri pada tahun 1993 dengan nama awal PT Adihutama Manunggal, kemudian berganti nama menjadi PT Alam Sutera. Halo. 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 Silakan dilanjutkan, Nak. Apakah sudah masuk, Bu? Sudah. Ibu dengar dengan jelas ya. Silakan. Saya lanjutkan. PT Alam Sutera Realty Tbk sendiri merupakan perusahaan yang menjadi pengembang properti terintegrasi yang berfokus pada aktivitas bisnis untuk pembangunan dan manajemen area tempat tinggal, usaha komersil, industri, pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, rekreasi, dan lain sebagainya. Nah, dapat diketahui juga bahwa PT Alam Sutera Realty Tbk ini mengembangkan banyak proyek, dan yang menjadi proyek pertamanya ini ditempatkan di sebuah area yang bernama Alam Sutera yang berlokasi di Serpong, Tangerang. Selanjutnya, untuk aset yang dimiliki oleh PT Alam Sutera Realty Tbk pada tahun 2020 senilai 21 miliar 226.814.871 rupiah. Nah, aset pada tahun 2020 ini mengalami penurunan daripada pada tahun 2019 yang senilai 21.894.272.005 rupiah. Selanjutnya, untuk jumlah liabilitas sendiri pada PT Alam Sutera Realty Tbk senilai 11.846.666.961 rupiah, sedangkan untuk ekuitasnya sendiri yakni 9.386.147.910 rupiah. Jadi hasil dari liabilitas dan ekuitas PT Alam Sutera Realty Tbk ialah 21.226.814.871 rupiah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nak Aisyah. Ini Ibu coba mencarikan Alam Sutera Reality ya, yang tadi diceritakan oleh Mbak Aisyah ya. Nah, ini juga perusahaan yang bagus, dia bergerak di properti, ini ada penghargaannya ya. Kemudian ada penghargaan yang ditampilkan di websitenya ya. Nah, kemudian ini terkait dengan overview. Oh, Garuda Wisnu Kencana juga dibuat oleh Alam Sutera Reality ya. Oh, ini ya. Aduh, terima kasih pencerahannya Mbak Aisyah ya. Ibu jadi paham mengenai Alam Sutera dan Ananda semuanya di kelas ini juga paham mengenai Alam Sutera yang diceritakan oleh
Mbak Aisyah Okota Ayodhya. Ini juga dibuat oleh Alam Sutra, ya. Nah, ini sekilas mengenai Alam Sutra, ya. Terima kasih Mbak Dirut Aisyah, gitu ya. Terima kasih sekali, gitu. Nah, barangkali masih ada yang mau cerita tadi. Saya, Bu. Oh ya, Yoga, Mas Yoga, Mas Dirut Yoga, silahkan. Terima kasih. Saya mengambil perusahaan Aneka Tambang, Bu. Antam. Ya, Aduh, pinter banget. Tadi Ibu juga menyiapkan pagi-pagi belajar mengenai Antam. Tadi websitenya udah Ibu share ya. iya, Bu. Silakan Pak Dirut. Jadi Aneka Tambang ini adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan yang didirikan sejak 5 Juli 1968 ini memiliki kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan, serta pemasaran sumber daya mineral. Biji nikel kadar tinggi, produk-produk yang ada di Antam adalah biji nikel kadar tinggi, atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Untuk laporan keuangannya sendiri adalah penjualan bersih pada tahun 2019 senilai 32.718 miliar 542 juta, dan untuk 2020 sendiri mengalami penurunan beberapa persen menjadi 27.372.461 juta. Untuk asetnya sendiri senilai 30.194.907 juta pada tahun 2019, dan untuk 2020 sendiri bernilai 31.329.512 juta. Sekian, Ibu. Iya Pak Dirut. Nah, ini kebetulan Ibu lihat untuk dari aplikasi Yahoo Finance, ya. Ananda nanti bisa juga mencoba aplikasi ini. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang bagus yang dikembangkan. Memang Ibu senang sekali memperkenalkan website-website yang bagus yang bisa diakses, dipelajari oleh Ananda semuanya, ya. Nah, ini benar sekali apa yang dikatakan oleh Nak Yoga tadi, ya. Bagaimana tahun 2020, ya. Antam mengalami penurunan, ya, untuk total revenue-nya, tetapi Antam mengalami kenaikan yang luar biasa di labanya. Ya. Ini perusahaan yang sangat bagus karena bisa menghasilkan laba yang berlipat-lipat dari tahun 2019. Ya. Padahal dia turun pendapatannya. Nah, artinya apa kalau seperti ini? Ya, pendapatan turun tapi labanya naik 5 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Artinya perusahaan ini bisa melakukan penghematan yang luar biasa, kemudian menata perusahaannya pada tahun 2020 sehingga labanya menjadi 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini ya labanya adalah dari sini Anda lihat nih. Net income from continuing, ya. Nah, ini laba tahun 2019 yang sudah dikemukakan oleh Mas Yoga tadi, ya. 193 miliar. Ya. Tahun 2020 labanya naik 1.149 miliar. Padahal tadi dikatakan bahwa revenue-nya turun nih, ya. 2020 revenue turun 27 triliun dari
32 triliun pada tahun 2019. Tapi hasil yang dicapainya sangat bagus. Ya. Labanya naik 5 kali lipat. Ya, ini ya net income tadi. Nah, ini. Ya. Artinya perusahaan ini bagus. Ya. Jadi ini salah satu perusahaan yang berhasil di dalam mengarungi pandemi. Barangkali boleh jadi, ya, karena iupnya Antam ini kan tersebar luas di seluruh Indonesia. Ya. Dia mengalami penghematan yang luar biasa dari transportasi yang ada. Mungkin rapat-rapat atau ngeceknya lebih banyak menggunakan online, gitu ya. Kemudian banyak penghematan yang sudah dicapai di perusahaan ini. Nah, kalau Anda sebagai seorang konsultan bisnis begitu, ini harus Anda lihat selisih antara pendapatan yang dicapai dengan selisih biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, ternyata selisih biaya yang dikeluarkan cukup besar dibandingkan dengan selisih penurunan revenue-nya, sehingga menghasilkan laba gitu ya. Nah, angka-angka ini nanti Nak Yoga perlu dalami begitu ya. Tapi Ibu apresiasi sekali dengan perusahaan ini ya. Kemudian kalau TTM ini apa Bu gitu ya. Ini adalah prediksi ya, yang dilakukan oleh aplikasi Yahoo Finance ini. Dia punya sistem yang bagus untuk melakukan prediksi ya. Dia memprediksi bahwa laba yang diperoleh pada akhir tahun 2021 ini sebesar 2 triliun ya, naik dari 1 triliun 140 ya, sekitar naik 900-an miliar ya. Mengapa ya Finance bisa memprediksi seperti ini? Karena ya kecanggihan di dalam ekonometrika yang dimiliki di sistem ini gitu ya. Kan tadi kita sudah mempelajari bahwa laporan 2021 yang ditampilkan oleh Antam tadi adalah kuartal kedua ya. Artinya capaian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, 6 bulan ke depan itu diprediksi seperti ini. Nah, kalau investor melihat ini kinerjanya kan semakin membaik ya. Akhir tahun 2021, maka biasanya harga sahamnya nanti akan naik gitu ya. Nah, ini adalah finansialnya, Anda bisa melihat berdasarkan grafik gitu. Ya. Nah, harga saham itu adalah salah satu valuasi nilai dari indikator yang kinerja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini saat ini 2.300, nanti bulan Oktober ini udah naik lagi gitu ya. Harus percaya sama Ibu ya. Nah, ini historical datanya, Anda bisa meminta data kapan gitu ya. Time period Anda atur sendiri, kemudian historical price, apply, dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini karena dia sudah membagi saham kan, terus turun pelan-pelan. Nah, kalau turun pelan-pelan, kemudian titik terendah, itu Anda bisa membelinya gitu, nanti ditunggu sampai naik gitu ya. Nah, itulah MK itu pelajarannya seperti itu, membedah perusahaan dari dalam, kinerjanya dari dalam sampai melihat luarnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, nanti dieksplor sendiri terkait dengan website-website yang Ibu sampaikan ya. Nah, ada yang mau menyampaikan lagi? Kalau Saya Bu, maaf Bu. Oh ya, Mbak Niken ya. Ya,
Monggo. Ibu, saya izin ke kamar mandi, boleh, Bu? Oh, kirain mau menyampaikan. Ya, silahkan ya. Makasih, Silahkan, Bu. Mbak Niken. Yang lainnya, Saya siapa? Mbak Linta. Mbak Linta, ya, pertanyaannya apa? saya PT Semen Indonesia Persero Terbuka, Bu. Oh, dia holding dari semen-semen yang lainnya. Saya Ya, pernah memberikan pelatihan di sana ya. Saya kalau bisa cerita banyak itu biasanya pernah ke sana, pernah menjalin hubungan kerja gitu ya. Saya pernah memberi pelatihan di sana 3 atau 4 hari kepada bagian manajer dan karyawan di bagian akuntansi Semen Indonesia. Nah, silakan, Mbak. Di Gresik ya. jadi saya mengambil PT Semen Indonesia Terbuka. Ini sebelumnya bernama PT Semen Gresik Perseroan Terbuka yang bergerak di bidang sektor industri dasar dan bahan kimia, subsektor semen terbesar di Indonesia yang menjadi penopang pembangunan nasional. Jadi PT ini diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 dan tahun 1991 Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di BEI dengan kode emiten SMGR. Nah, PT Semen Indonesia Persero Terbuka ini merupakan strategis holding company yang mempunyai anak perusahaan di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa. Nah, anak perusahaannya itu ada 36, antara lain PT Semen Indonesia Beton, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, dan Panglong Semen Company atau TLCC yang ada di Vietnam. Nah, untuk laporan keuangan, saya membandingkan tahun 2019 dan 2020, Bu. Untuk asetnya itu mengalami penurunan. Jadi yang semula di tahun 2019 itu senilai 79,8 triliun rupiah, itu menurun di tahun 2020 menjadi 78,006 triliun rupiah. Tetapi untuk pendapatannya juga menurun sebesar 12,87% dari yang semula tahun 2019 berkisar 40,36 triliun rupiah menjadi 35,17 triliun rupiah di tahun 2020. Hal ini dikarenakan dampak pandemi sehingga beberapa proyek infrastruktur itu dijadwalkan ulang. Tetapi yang saya salut dari PT Semen Indonesia Terbuka ini, labanya meningkat, Bu, karena dia mampu menekan beberapa beban, antara lain beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban keuangan. Terima kasih. Iya. Nah, tadi Ibu juga share screen ya terkait Semen Indonesia gitu. Terima kasih ya Mbak Linta yang sudah mengenal jauh tentang PT Semen Indonesia. Ya, hebat sekali. Kenapa Mbak Linta kok memilih ini Semen Indonesia? Karena PT Semen Indonesia itu udah berdiri sejak lama, Bu, dan dia itu mampu menopang pembangunan nasional dari setelah kemerdekaan hingga saat ini masih eksis gitu. Oh ya, ya harapannya ke depan terus ya. Sampai selamanya ya, banyak perusahaan yang berumur 300-an, 400-an tahun gitu. Nestle itu juga perusahaan yang berumur panjang gitu ya. Nah, masih ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oh, Mbak Muna ya. Silahkan Mbak Muna. Saya memilih perusahaan PT Bumi Serpong Damai Tbk. Nah, perusahaan ini Damai. Properti ya? Real estate. Real estate properti ya. Ya. Nah, perusahaan ini itu didirikan 16 Januari 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989.
Ini merupakan perusahaan real estate yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam perencanaan dan pengembangan kota baru, di mana kota baru ini merupakan daerah perumahan terencana dan terpadu dengan infrastruktur, fasilitas lingkungan, dan taman yang dirancang untuk menjadi kota mandiri yang disebut dengan BSD City. Nah, perusahaan ini berlokasi di wilayah Serpong, Legok, Cisauk, dan Pagedangan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Segmen usahanya dibagi menjadi tanah, bangunan industri, rumah, toko, ruang kantor, pusat pendidikan, bangunan industri, dan hotel. PT ini memiliki 4 anak perusahaan langsung, yaitu PT Duta Pertiwi Tbk, PT Sinarmas Wisesa, PT Sinarmas Teladan, dan PT Bumi Paramudita. Pada tahun 2014, perusahaan ini mendirikan anak perusahaannya, yaitu PT Trans BSD Balaraja dan PT Duta Mitra Mas. Nah, BSD dan anak grupnya ini termasuk dalam kelompok usaha PT Paraga Artamida, sedangkan pemegang saham akhir grup ini adalah Sinarmas Land Limited yang berkedudukan di Singapura. Lalu dari laporan keuangan yang sudah saya lihat, pada Juni 30 Juni 2021 itu sebesar 59 triliun 62 miliar. Dan aset ini itu mengalami penurunan sebesar 1,8 triliun dari tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan nilai liabilitas perusahaan mengalami penurunan dari 29 triliun 391 miliar pada akhir tahun 2020 menjadi 24 triliun 15 miliar pada 30 Juni 2021 atau berkurang senilai 2,4 triliun. Nah, kondisi ini adalah sebuah pertanda baik bagi perusahaan mengingat total beban yang harus ditanggung oleh perusahaan pun menjadi semakin berkurang. Dan berdasarkan laporan ekuitasnya, perusahaan per 31 Juni 2020 kita bisa tahu bahwa terjadi peningkatan nilai total ekuitas perusahaan dari 34 triliun 471 miliar per 31 Desember 2020 menjadi 35 triliun 46 miliar per Juni 2021. Harga saham per 25 Agustus ini pun senilai 920. Sekian. Iya, Mbak Muna. Bagus sekali apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Mbak Muna ya. Ibu senang sekali. Semoga semuanya kelak punya rumah yang bagus-bagus ya, seperti yang dipaparkan oleh Mbak Muna tadi ya. Wah, propertinya, real estate-nya bagus-bagus sekali ya. Masih ada atau enggak? Ini yang akan share apa yang sudah dipelajari. Silakan. Silakan kalau masih ada yang mau. Saya, Bu. Oh, Mbak Joyce ya. Silakan. Maaf, Ibu. Ya. Maaf, Ibu. Saya izin ke kamar mandi boleh? Oh, boleh. Silahkan. Ini mau share. Terima kasih. Apa? Saya Maya, Bu. Oh ya, silahkan. Saya memilih PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk yang bergerak di bidang industri herbal seperti industri medis atau farmasi, herbal dan makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, yang kita tahu PT Industri ini mereknya yaitu Sidomuncul memiliki lebih dari 300 jenis produk yang mungkin kita paling familiar itu seperti tolak angin, tolak linu, kuku bima energi, kopi jahe, dan lain sebagainya. Lalu, perusahaan ini pertumbuhan penjualannya itu meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 8,7%. Laba bersihnya juga meningkat sebesar 15,6% dari yang semula di tahun 2019 itu sebesar 807,69 miliar menjadi 934,02 miliar. Penjualan bersihnya juga pada tahun 2020 mencapai sebesar 3,34 triliun.
Sekian. Iya. Terima kasih ya, terima kasih Mbak Joyce. Yang lainnya sudah cukup ya? Atau masih ada yang mau cerita gitu, Ibu? Tunggu gitu. Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Anggun, silahkan. Saya memilih PT Matahari Departemen Store TBK yang bergerak dalam bisnis retail untuk beberapa jenis produk seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, peralatan rumah tangga, dan jasa konsultasi manajemen. Matahari Departemen Store memulai perjalanan pada tanggal 24 Oktober 1958 dengan membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak di daerah Pasar Baru, Jakarta. Matahari melangkah maju dengan membuka departemen store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Sampai saat ini mengoperasikan 147 gerai yang tersebar di 76 kota di seluruh Indonesia. Untuk laporan keuangannya sendiri, total aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar 6.319.074 juta, naik senilai 1.486.164 juta dibanding 22.900 juta. Kenaikan pada pos total aset terutama disebabkan karena kenaikan aset gak guna perseroan sebesar 2.671.863 juta sebagai dampak penerapan standar akuntansi keuangan baru mengenai sewa. Selanjutnya, saldo pos total liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar 5.737.956 juta, naik senilai 2.651.673 juta dibandingkan saldo 31 Desember 2019 yang sebesar 3.086.283 juta. Untuk saldo total ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar 581.118 juta yang mengalami penurunan sebesar 1.165.509 juta dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 yang sebesar 1.746.627 juta. Dan jumlah saldo laba PT Matahari Departemen Store tahun 2020 mengalami kerugian dari tahun sebelumnya sebesar 2.228.868 juta dengan jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar 1.400.225 juta dan di tahun 2020 sebesar minus 828.643 juta. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Mbak Anggun. Terima kasih ya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali dari real estate, dari tambang, dari semen. Kemudian Mbak Anggun memberi warna yang berbeda yaitu retail ya. Nah, perusahaan retail ternyata kalau melihat ceritanya Mbak Anggun dan sudah Ibu cek di sini, ini sangat terdampak sekali dengan pandemi ya. Nah, ini kan sebenarnya harus segera switching ya, menjadi misalnya seperti perusahaan trading online gitu ya, banyak kan. Dia kan Matahari Mall seperti ini kan memiliki banyak toko tenan yang di dalamnya, tetapi karena pandemi orang kan perilakunya berubah. Yang ke mall juga terbatas ya, coba Anda lihat. Nah ini memang harus segera switching, apalagi dengan adanya pandemi seperti ini harus segera berubah bisnisnya menjadi bisnis yang online ya. Anda bisa melihat retail yang online seperti Shopee, Bukalapak, kemudian Tokopedia, itu kan dia juga punya toko-toko sendiri kan, banyak yang bergabung menjadi anggotanya. Ternyata dia juga memiliki laba yang cukup bagus gitu ya, Gojek, Grab begitu. Harus segera switching ya dengan kondisi yang ada seperti ini. Nah, makanya tadi Ibu sudah cerita ya, terkait dengan kondisi seperti ini ya IT harus segera dibangun gitu ya. Tadi IT memang
perannya di depan ya. Tadi kalau Mbak Afrida yang Bukit Asam tadi, nah itu dia bisa laba banyak gitu karena IT-nya juga menjadi terdepan gitu ya. IT-nya dibangun dengan sangat bagus sehingga setiap titik pergerakan produk batu bara dari mulai blasting ya, ledakan, kemudian pengambilan produksi batu baranya, kemudian diantar ke pelabuhannya, itu terdeteksi terus seperti CNI, seperti yang lainnya gitu. Berapa tempatnya, berapa jumlahnya, tempatnya sedang di mana, kemudian selalu tepat waktu pada saat pengiriman ya. Karena begitu terlambat dan begitu menunggu di pelabuhan itu udah keluar ratusan miliar ya. Karena perusahaan asing senang dengan ketepatan waktu yang ada di Bukit Asam, harga yang ditawarkan oleh Bukit Asam itu menjadi premium ya, dihargai premium karena mampu melakukan ketepatan waktu tadi, supply chain-nya terjaga gitu. Nah, itu tidak lain dengan IT yang dibangun. Ingat ya, pertambangan pun sangat perlu sekali dengan IT. Begitu IT diterapkan, harga akan menjadi bagus, premium. Nah, apalagi perusahaan retail harus basisnya IT. Nah, terima kasih ya Mbak Anggun. Saya pikir sudah cukup semuanya yang mengemukakan atau cerita mengenai masing-masing perusahaannya. Ibu izin share screen materi yang sudah Ibu siapkan, begitu ya. Besok pertemuan selanjutnya silahkan yang lainnya cerita apa aja terkait dengan perusahaannya. Ya, kelas ini cukup banyak ya pengikutnya, gitu ya. Ibu izin share screen untuk materi yang sudah Ibu siapkan. Ya. Nah, di dalam manajemen keuangan bab 1 ini kita akan melihat apa saja toh yang harus kita pelajari selama 1 semester ini ya. Jadi nanti kita akan mampu mengevaluasi penganggaran modal ya untuk masing-masing proyek yang ada. Nah, kita sekarang ada di mana? Nah, pertemuan pertama ini kita menjelaskan fungsi, tujuan manajemen keuangan, tujuan perusahaan, dan lingkungan keuangan. Nah, tadi kita ambil contoh dari Mbak Anggun tadi ya. Nah, terkait dengan fungsi dan tujuan manajemen keuangan itu adalah mengelola keuangan perusahaan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian tujuan perusahaan apa? Nah, tentunya tujuan perusahaan ya mendapatkan laba ya. Hidup terus-menerus dan mendapatkan laba sesuai dengan kinerjanya ya. Kemudian lingkungan keuangan apa? Lingkungan keuangan itu kadang-kala adalah sesuatu kondisi yang tidak terduga. Siapa yang menyangka bahwa Matahari akan mengalami kerugian pada tahun 2020? Nggak ada. Tahun 2019 masih percaya, semua senang ke mall gitu ya. Ya, tapi kemudian ada pandemi. Nah, ini harusnya sudah mengantisipasi jauh sebelumnya. Ya, ketika muncullah Shopee. Sebenarnya Shopee kan munculnya udah lama ya. Kemudian Bukalapak, kemudian Tokopedia dan sebagainya. Nah, itu harusnya segera switching ya. Ya, walaupun sekarang Matahari juga sudah punya IT yang bagus begitu ya. Tapi tetap harus segera seperti halnya dengan retail-retail yang berbasis IT ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan melihat analisis rasio ya. Menganalisis rasio laporan keuangan. Ya, Ibu masih ingat ketika lulus dari S1 dulu, Ibu melamar menjadi auditor, itu yang dites apa? Yang tesnya itu adalah terkait dengan pengetahuan akuntansi, ya, akuntansi pengantar, akuntansi
keuangan, kemudian akuntansi manajemen, kemudian audit, ya, dan tentu saja manajemen keuangan, ya, karena manajemen keuangan ini kita membedah dalamnya perusahaan seperti apa di dalam mengelola keuangan, kemudian strategi-strateginya seperti apa sampai ke situ kan. Kemudian menjelaskan proses perencanaan dan peramalan keuangan. Nah, tadi sekilas kita sudah bisa memperkirakan akhir tahun itu kondisinya seperti apa. Apakah laba ataukah enggak laba gitu ya. Karena terdeteksi dari triwulan pertama, triwulan kedua gitu. Kemudian kondisinya, lingkungannya itu ceteris paribus seperti apa, apakah sudah bagus atau masih seperti sama gitu ya. Kemudian menjelaskan laporan keuangan arus kas. Nah, arus kas ini adalah penting gitu ya. Ada loh perusahaan yang laba tetapi arus kasnya negatif gitu juga ada. Nah, itu yang harus kita bedah gitu. Ini solusinya seperti apa. Nah, kemudian menjelaskan hubungan risiko dengan tingkat return yang ada ya. Ini nanti kita akan belajar misalnya risiko pandemi seperti ini return-nya seperti apa, labanya seperti apa. Nah, ini akan kita bedah. Kemudian menjelaskan nilai waktu uang. Nah, tadi Anda sudah melihat bahwa untuk perusahaan manufaktur yang berbeda dengan perusahaan perdagangan ya, untuk perusahaan manufaktur untuk menghasilkan uang itu tidak sekaligus jadi gitu. Ada prosesnya. Kalau properti nanti Anda akan melihat berapa rentang waktu dari pembebasan lahan, kemudian pembangunan properti, sampai akhirnya jadilah bangunan itu, sampai akhirnya terjual, itu kan membutuhkan waktu, rentang waktu. Ya. Kalau dana untuk pembangunan itu lewat utangan bank, padahal utangan bank kan dihitung hari per hari bunganya, gitu. Ini cocok nggak dengan yang sudah kita hasilkan ya dengan memakan waktu yang lama pada saat produksi sampai menghasilkan uang gitu. Nah, ini harus dihitung gitu ya, harus dihitung apakah waktunya itu waktu uangnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita produksi dengan biaya utangan kemudian ternyata untuk menghasilkan uang itu lama begitu. Padahal kita dikejar untuk segera membayar bunga. Nah, dikejar membayar bunga itu bunganya dihitung harian gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian mengevaluasi nilai obligasi dan tingkat pengembalian. Nah, kalau kita menerbitkan obligasi seperti apa pada saat jatuh temponya, kemudian beban yang harus ditanggung untuk nilai obligasi seperti apa. Kemudian mengevaluasi nilai saham dan tingkat pengembalian. Tadi kita sudah sekilas-sekilas gitu ya. Nanti kita akan perdalam lagi pada sesi pertemuan tersebut. Ya. Tadi sudah sekilas, harga sahamnya untuk perusahaan Antam sekian, harga saham perusahaan propertinya sekian, kemudian semen sekian gitu ya. Kemudian menjelaskan biaya penggunaan dana. Nah, ini dana investasi dan sebagainya, budgeting gitu. Menjelaskan dasar-dasar penganggaran modal. Kemudian menganalisis perkiraan arus kas dan risiko arus kas dalam proyek investasi aktiva tetap. Kemudian ini mampu mengevaluasi penganggaran modal untuk proyek dengan usia yang berbeda-beda. Nah, anak-anakku semuanya, inilah yang kita pelajari selama 1 semester. Ya. Nanti setiap sesi kita bertemu, silahkan cerita mengenai perusahaannya. Misalnya pada saat kita membahas proses perencanaan, perusahaanmu itu merencanakannya seperti apa. Gitu ya, itu bisa diperoleh dari laporan tahunannya. Kemudian dari websitenya, kemudian dari info-info media,
target yang ingin dicapai itu seperti apa. Kemudian kita lihat juga dari TTM yang prediksi tadi ya. Nah, itu proses perencanaannya. Kemudian kira-kira kendalanya apa nih selama tahun 2021. Nah, ini Anda bermain peran sebagai dirut harus paham betul mengenai perusahaan Anda. Nah, kemudian Anda bisa memberi solusi-solusinya. Nah, kalau Anda menyelesaikan satu semester ini dengan proses yang bagus, maka Ibu jamin Anda setelah lulus mata kuliah ini mampu melihat perusahaan sekilas saja sudah tahu kira-kira perusahaan ini nantinya bagus atau tidak, ya gitu, targetnya tercapai atau tidak, dan Anda akan menjadi seorang analis keuangan perusahaan dengan sangat bagus, sehingga Anda nggak perlu kalau Anda mau beli saham, beli apa, nggak perlu meniru-niru investor. Anda bisa menghitungnya sendiri, Anda bisa memaknai perusahaan itu sendiri ya dengan kemampuan Anda melihat secara fundamental. Nanti juga kita akan belajar sekilas mengenai technical analysis gitu ya. Nah, terkait dengan saham, nanti Anda bisa mengambil mata kuliah analisis investasi dan pasar modal. Di sana Anda akan mempelajari semua seluk-beluk terkait dengan lanjutan manajemen keuangan ini ya. Jadi Anda akan mempelajari bagaimana nilai perusahaan, kemudian kondisi eksternalnya, kemudian Anda menganalisis dengan fundamental dan technical analysis ya. Nah, anakku semua, itulah overview yang akan kita pelajari. Nah, kemudian fungsi manajemen keuangan sendiri adalah menetapkan pengalokasian dana investasi, kemudian memutuskan alternatif pembiayaan, kemudian kebijakan dalam pembagian dividen. Nah, mempelajari alokasi dana investasi itu, misalnya tadi kita melihat Bukit Asam ya. Bukit Asam dia punya hilirisasi di dalam power plant untuk menyediakan listrik. Nah, itu kira-kira seperti apa begitu nanti dibedah di laporan keuangannya yang disajikan. Nah, di sana ada catatan ya. Catatan atas laporan keuangan. Nah, biasanya di sana sudah ada semua informasi yang kita butuhkan. Kemudian memutuskan alternatif pembiayaan. Nah, ini karena Anda bermain peran sebagai dirut, oh kalau seperti kondisi seperti ini, maka saya harus mengambil keputusan seperti ini. Apakah obligasi, atau apakah menerbitkan saham, ataukah pembiayaannya dengan hutang bank, gitu ya. Hutang itu bagus ya, kalau kita mampu membayarnya. Ya, jadi kalau perusahaan itu kan harus memperkirakan kemampuannya di dalam melakukan pembayaran. Tapi kalau utangnya sudah membebani dan tidak sebagai pengungkit laba yang diperoleh perusahaan, ya harus segera dikurangi, harus segera diturunkan. Nanti kita akan mempelajari juga perusahaan mana yang terbelit utang sehingga akhirnya dia bangkrut dan sebagainya ya. Kemudian kebijakan dalam pembagian dividen. Nah, laba yang diperoleh itu harus dialokasikan kemana, gitu ya. Nah, kemudian, ini fungsi manajemen keuangan tadi secara garis besar digambarkan dengan memperhatikan peran dalam organisasi, hubungannya dengan ekonomi dan akuntansi, aktivitas utama dari manajer keuangan dan peran manajer keuangan dalam manajemen kualitas total. Nah, ini tadi kita sudah melihat berbagai direktorat atau departemen yang terkait dengan perusahaan, yaitu saling kait-mengkait. Nah, kemudian organisasi dan fungsi keuangan, ini ukuran dan pentingnya fungsi manajemen keuangan tergantung dari besarnya perusahaan. Pada perusahaan kecil, fungsi keuangan dilakukan oleh akuntansi. Setelah perusahaan berkembang, fungsi keuangan harus dipisah, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lihat besarnya aset yang dimiliki dengan struktur organisasinya.
ya. Jadi perusahaan dengan nilai aset 900-an triliun ke atas begitu, dia memiliki direktorat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang mungkin asetnya 2 triliun dan sebagainya. Itu sangat berbeda, ya. Nah, kemudian fungsi manajemen keuangan sendiri membuat keputusan, ya. Ini Dirut harus pas betul di dalam membuat keputusan, ya. Kemudian apakah ini akan investasi atau tidak, gitu ya, dari data yang ada, gitu. Misalnya tahun ini kita mengalami kerugian, apa yang harus segera dilakukan, ya, IT-nya diperbaiki dan sebagainya. Kemudian keputusan yang dibuat berkaitan dengan keuangan, yaitu berapa besar aset yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, bagaimana baiknya komposisi dari masing-masing aset tersebut. Ya. Kemudian manajer keuangan secara aktif mengelola urusan keuangan dari berbagai jenis usaha yang terkait dengan keuangan atau non-keuangan. Ya. Kemudian kegiatan manajer keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kemudian manajemen kas, administrasi kredit, analisis investasi, dan usaha memperoleh dana. Nah, ini bagian utama dari struktur organisasi, ada pemegang saham, ada dewan komisaris, ada presiden direktur atau direktur utama. Nah, Anda bermain peran di sini ya, presiden direktur atau direktur utama, memimpin perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengelola operasi perusahaan sehari-hari. Nah, ini perbedaan antara aktivitas akuntansi dengan aktivitas pengelolaan dana. Ya. Nah, ini akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan tadi ya. Kemudian hubungan keuangan dengan ekonomi ya dan sebagainya. Nah, Ananda semuanya terkait dengan overview yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ini ada pertanyaan sampai di sini terkait materi yang Ibu sampaikan. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Bu, saya izin bertanya. Silakan Mbak Joyce, Ibu senang sekali kalau ada yang bertanya. Silakan. Yang tanya Mbak Muna ya. Silakan Mbak Muna. Ini Bu, untuk perusahaan yang kita pilih hari ini, itu kedepannya kita pakai perusahaan itu aja atau mungkin kita bisa ganti yang lain? Ibu senang sekali pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi harapan Ibu, setiap kamu kuliah itu kamu mempelajari satu perusahaan dengan sangat bagus. Ya. Kamu kan menempuh sekitar 30 sampai 40 mata kuliah ya. Kalau Ananda bisa melakukan setiap kali satu mata kuliah itu mempelajari dengan betul, selain teorinya kemudian terapkan di perusahaan, Anda akan menjadi juara di bidang akuntansi. Dan ini tidak dimiliki oleh mahasiswa yang lainnya kalau Anda menerapkan strategi yang Ibu sarankan ya. Jadi boleh membaca apapun perusahaan gitu, tetapi di mata kuliah ini dalami dulu yang sudah Anda pilih ya. Kemudian Anda terapkan teori dengan aplikasi di perusahaan Anda gitu. Nah, kalau Ibu boleh menyarankan, dalami dulu perusahaan yang sudah Mbak Muna pilih sedetail-detailnya ya. Kemudian pelajari semua informasi yang ada. Nah, Anda akan menjadi juara di bidang Anda dengan perusahaan tersebut ya. Kemudian besok ambil akuntansi perbankan, ambil nanti pelajari lagi perusahaan yang lain. Anda akan semakin kaya. Ibarat seorang dokter ya.
Dokter itu kan menangani banyak penyakit ya, tidak hanya influenza saja, tetapi sakit lever, sakit jantung dan sebagainya. Gitu. Dia tentunya berpengalaman sekali dengan kondisi yang ada. Nah, di dunia bisnis ini kan banyak sekali jenis perusahaan, banyak sekali jenis sektor industri. Kemudian yang dialami oleh masing-masing perusahaan kan beda-beda. Tadi Anda sudah melihat Antam mengalami kenaikan komoditas, harga komoditasnya, kemudian membaiknya pengelolaan internal perusahaan. Anda juga melihat semen Indonesia seperti apa dan sebagainya. Itu kita saling belajar di sini. Tetapi Anda harus juara di perusahaan yang Anda pegang. Gitu. Mungkin itu jawaban Ibu. Silahkan kalau kurang jelas ditanyakan, gitu, atau sudah jelas. Jelas, Bu. Makasih Ibu jelasannya. Iya, terima kasih Mbak Muna. Nanti kalau Anda terapkan apa yang Ibu sampaikan, setiap mata kuliah Anda pegang satu perusahaan, Anda dalami, nanti Anda selesai kuliah, Anda sudah dapat 30-an perusahaan yang melekat di sini. Kemudian Anda siap menjadi seorang profesional. Ya, ditanya perusahaan tambang bisa, ditanya perusahaan perbankan bisa, ditanya dengan perusahaan manufaktur yang lainnya bisa. Begitu. Terima kasih Mbak Muna, terima kasih. Ada yang mau bertanya, yang lainnya silakan. Bu, izin Bu. Iya, silakan. Pada bagian utama dari perseroan terbatas berdasarkan struktur organisasi, apakah nomor 2 itu pada Dewan Komisaris ditentukan dari nomor 1 dan 3 antara pemegang saham dan presiden direktur dalam menentukan Dewan Komisaris? Karena yang saya tahu pemegang saham hanya dapat melihat struktur keuangan saja tanpa menentukan anggota Dewan Komisaris dalam perusahaan tersebut. Itu ya. Bu. Terima kasih Nak Putra atas pertanyaannya ya. Jadi pemegang saham itu adalah penentu komisaris dan direksi. Ya. Jadi ingat ya, misalnya Pak Khairul Tanjung, dia punya saham di Garuda. Ya. Nah, wakilnya siapa yang ditaruh menjadi komisaris di Garuda? Peter Gunta. Gitu. Itulah pemegang saham. Kemudian ingat BUMN, perusahaan BUMN, Antam, kemudian Semen Indonesia dan sebagainya itu kan milik pemerintah ya. 65% sahamnya itu pemerintah. Diwakili oleh Kementerian BUMN. Nah, yang menentukan komisaris direksi siapa? Kementerian BUMN, karena dia pemegang saham 65% pada saat RUPS dinyatakan susunan direksi, susunan komisaris, dia mesti menang karena kan 65% pemegang saham. Begitu ya. Jadi walaupun BUMN sudah listing gitu, itu kan kendali tetap di Kementerian BUMN. Kalau swasta tadi, ya seperti tadi, misalnya Pak Khairul Tanjung punya saham banyak di mana-mana. Dia bisa menentukan komisaris yang diinginkan, yang kepercayaan beliau ditempatkan di sini. Gitu. Paham ya? Gitu. Begitu. Pemegang saham itu. Baik Bu, terima kasih. Pemegang saham itu luar biasa, gitu kekuasaannya. Karena kalau pemegang sahamnya mayoritas ya, mayoritas. Kalau yang kecil-kecil ya kita dapatkan dividen dan capital gain yang lainnya. Gitu. Kalau pemegang saham pengendali dia memiliki suara yang sangat pasti. Gitu. Dan dia menentukan arah jalannya perusahaan. Begitu Nak Putra, ada pertanyaan yang lainnya? Pertanyaannya bagus sekali. Ibu seneng gitu. Silahkan yang lainnya, ada yang ditanyakan?
Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan gitu. Saya pikir sudah selesai ya, sudah selesai karena sudah jelas semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri karena waktunya juga sudah sangat melebihi begitu. Nah, yang pakai laptop mohon dibantu untuk fotonya ya, gitu ya. Nah, terima kasih sekali pertemuan hari ini. Kita belajar banyak sekali terkait dengan berbagai perusahaan yang ada. Ada Mbak Joyce, ada Mbak Linta, ada Mbak Muna, ada Mbak Frida, kemudian Mas Yoga, kemudian Mbak Anggun, kemudian Mbak Muna ya, dan sebagainya ya. Nanti minggu depan silahkan disiapkan berbagai pertanyaan, kemudian kita menyamakan persepsi kita sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Minggu depan kita ketemu dalam hal apa. Nah, kita foto dulu ya, gitu ya. Mohon dibantu untuk memotret juga ya, karena Ibu tidak bisa memotret banyak gitu ya. Full screen ya. 1, 2, 3. Ini cantik-cantik nih. Tolong yang lainnya bantu Ibu motret ya. Ibu akhiri kuliah ini. Terima kasih sekali atas waktunya yang sudah hadir di kuliah ini dan sangat lengkap begitu ya. Terima kasih sekali. Sampai jumpa pertemuan minggu mendatang ya. Selamat beraktivitas yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sehat Selamat selalu, pagi. ya. Selamat pagi juga, izin live ya. Sehat selalu anak-anak.